Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Ramasalisa dengan NIM 2403123. Pada kali ini saya akan membuat laporan praktikum terkait environment dan juga player setting di Unity menggunakan 3D game. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Unity Hub-nya, seperti biasa. Setelah aplikasi Unity-nya terbuka, kita langsung ke project. Setelah itu kita ke new project dan kita membuat project baru sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan nama asset environment player setting dan juga player setting. Setelah itu kalian tentuin saja mau menyimpan foldernya itu di mana. Nah, aku simpan di sini saja. Setelah itu kalian langsung saja klik create project. Nah, setelah di sini kalian tinggal tunggu saja sampai loading dari si Unity ini selesai. Nah, setelah loading selesai dan kalian sudah masuk ke dalam si aplikasi Unity editornya, yang pertama sebelum kita lanjut pengaplikasiannya, kita langsung ke Chrome untuk kita cari asset store yang akan kita gunakan. Di sini kalian cari asset store Unity, nanti akan muncul. Kita cari di yang 3D-nya. Lalu kalian ke bagian search, kalian cari apa yang kalian inginkan. Yang pertama di sini kita akan mencari karakternya terlebih dahulu. Di sini saya akan search 3D karakter yang free agar tidak bayar. Ini kalian cari-cari aja yang menurut kalian cocok dengan apa yang kalian inginkan. Nah, di sini saya sudah mendownload posisinya, yaitu yang ini, yang 3D stylish karakter. Karena sudah mendownload, jadi saya tidak perlu untuk add to my asset lagi. Tapi jika kalian belum mendownload, kalian tinggal klik add to my asset, nanti langsung open in Unity, seperti itu. Karena posisinya saya sudah download, maka saya tidak perlu mendownload lagi di asset store ini. Nah, yang kedua, saya akan mencari environment yang cocok dengan saya, yaitu saya akan mencari Simple Policity, yang environment yang akan digunakan oleh saya sendiri. Nah, di sini kalian bisa cari environment apa yang menurut kalian cocok dan mau kalian kembangkan dan mau kalian pakai di Unity game 3D kalian tersebut. Nah, di sini saya juga sudah mendownload, yaitu Simple Policity. Namun jika kalian belum mendownload, sama seperti tadi, yaitu add to my asset, nanti ada opsi yaitu open in Unity. Nah, ketika open in Unity diklik, maka kalian otomatis akan masuk ke si Unity-nya ini dan akan otomatis ada di package manager. Nah, karena di sini saya posisinya sudah download, jadi saya nggak otomatis langsung masuk ke package manajernya. Jadi di sini kalian bisa search juga di Windows nih, di atas ini, langsung ke package manager. Nah, ini dia. Nanti ada aset-aset yang sudah kalian download di sini. Nah, ini di sini kalian cari my asset. Kita tunggu. Nah, ini adalah aset-aset yang sudah saya download di asset store Unity yang tadi saya cari gitu. Nah, di sini karena posisi di sini adalah new project, maka walaupun kita sudah download asetnya, kita harus download juga nih di sini di package manager ini. Nanti di sini kalian ada opsi yang di download ini tuh ada adalah tulisannya itu untuk pertama kali itu download. Jadi kalian download dulu. Nah, ketika sudah download, maka tampilannya akan menjadi import dan juga re-download. Nah, ada tulisan re-downloadnya ketika kalian sudah mendownload asetnya di package manager. Namun ketika sudah, akan tampilannya seperti saya ini, yaitu import dan juga re-download, seperti itu. Nah, kali ini setelah saya selesai mendownload di package manajernya, saya akan mengimport. Yang pertama, di sini saya akan klik import untuk saya gunakan di Unity Editor. Nah, di sini harus di checklist semua yang akan kalian gunakan, lalu klik import lagi. Lalu kalian tunggu, dan ketika sudah, nah ini karena saya sudah pernah mengimport, jadi langsung aja ignore. Namun kita belum, maka akan otomatis ada di aset yang di project di bawah ini, nanti akan ada. Jadi di sini karena saya sudah mendownload dan juga sudah mengimport, maka di sini saya akan klik yang ignore aja. Nah, ini muncul nih. Nah, ini yang saya bulatkan muncul. Nah, lalu yang lainnya juga nih, karena tadi karakternya saya sudah memilih yang 3D stylish karakter, selanjutnya saya akan memilih environment-nya, yaitu Simple Policity yang sudah saya download di asset Unity Store tadi. Nah, di sini juga sama, karena sudah download, maka saya tinggal import di sini. Import. Kita tunggu loadingnya. Lalu klik import lagi ini. Banyak sekali opsinya, lalu ketika sudah dicek semua, kita import lagi.
Oke, ini sudah ada 2 aset yang sudah saya download, foldernya ada di aset ini yang di project, di asetnya ada. Nah, pertama-tama karena ini saya menggunakan Simple City ya, si aset environment-nya bukan Terrain. Jadi kita tidak perlu Terrain karena saya menggunakan yang kota ini. Saya cukup menggunakan plan yang ada di hierarchy. Nah, ini kita klik kanan, lalu klik 3D object, lalu pilih plan agar nanti si karakternya tidak jatuh. Nah, ini kita bisa sesuaikan kalian mau ukurannya segimana. Di sini saya 10 kali 10 aja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian ini bisa sesuaikan juga sebetulnya si alasnya mau berwarna apa. Di sini kita bisa klik kanan di project, lalu kita bisa cari material untuk memberikan warna. Di sini saya akan warna apa ya? Warna tanah aja kali ya, coklat-coklat gitu. Kita cari warna yang pas. Nah, ini. Lalu kita drag. Nah, ini warnanya. Nyaru ya, sedikit nyaru tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu kalian masuk ke folder Simple Policity-nya. Ini adalah aset-aset dari Simple Policity yang bisa kalian gunakan. Nah, seperti ini. Banyak sekali. Nih, ada kendaraannya juga. Ini untuk stylish karakternya. Nah, di sini sebelum kita ke karakternya, kita akan membuat dulu environment-nya nih. Environment yang akan kita gunakan. Oke. Kita ke bagian ujungnya dulu. Ini saya membuat yang sedikit saja, 10 kali 10 untuk percobaan. Kita ke Simple Policity, kita cari apa yang akan kita gunakan. Nah, ini ada sebuah model yang dimana ketika kita gunakan itu belum ada warnanya. Terus kita cari material dan kita bisa pilih warnanya yang mau kita gunakan. Nah, ini contoh. Terus bisa ini, tuh. Terus bisa ini. Atau kita juga bisa, bentar, ini kita delete dulu. Oke, kita ini delete dulu yang ini. Kita juga bisa ada yang opsi langsung. Nah, ini opsi langsung, jadi kalian tidak perlu menggunakan memilih warna lagi, jadi ada aset yang langsung. Untuk mempersingkat waktu kita cari yang langsung saja ya. Ini contoh. Lalu kita tambahkan lagi, misal di sini pinggirnya. Nah, seperti ini. Kita cepat saja. Oh, ini keluar batas ya. Ini kita pokoknya kita atur dulu environment yang akan digunakan.
Nah, setelah kalian buat environment-nya seperti yang saya buat ini, sekarang kita buat player-nya, player yang akan kita gunakan. Kita contoh buat di sini. Nah, di sini aja deh. Kita contoh buat di sini. Langsung kita ke buat si karakternya. Ini kita di sini di asset kita pilih karakter. Ini kita cari. Nah, ini karakternya nih. Ada karakter yang udah bikin dan ada karakter yang kita harus bikin sendiri. Ini contoh karakter yang udah bikin. Dan ini contoh karakter yang bisa kita request mau kayak gimana bentuknya. Maksudnya mau baju yang seperti apa, rambut seperti apa. Kita yang udah jadi aja untuk mempersingkat waktu. Kita zoom dulu. Ini dia orangnya, nggak kelihatan ya, nge-lag, jadi nggak bisa di zoom lagi. Nah, ini karakter kita bisa memperbesar karakter kita. Ini contoh, kita buat 1,5 nya. Nah, ini karakter kita. Setelah kita buat karakter kita bikin si karakter ini ada perannya. Jadi ini dalam bentuk child. Nah, ini kita kasih nama player. Nice. Terus setelah kita buat player, kita klik kanan, terus kita klik kamera ini untuk membuat kamera dari POV yang berbeda. Kita klik dulu kamera, kita kasih nama yang pertama yaitu FPS kamera. Nah, klik enter. Di FPS kamera ini kita atur posisinya supaya sejajar dengan si player. Nah, kamera akan muncul di bawah player. Kita atur di inspektor, yaitu dengan posisi yang 0, lalu ininya 1,6. Nah, ini adalah VOV-nya. Lalu ini juga Z-nya 0. Sisanya kita biarkan. Kita juga bisa ubah rotasinya. Jadi 000 atau seperti apa, contoh 5. Nah, seperti itu, ini 9. Nah, jadi kita buat 0 aja supaya lurus. Ketika sudah, kita tambahkan lagi nih di player, yaitu kamera untuk TPS kameranya. Nah, ketika sudah, kita sama di inspektor, kita atur agar sesuai yang diinginkan. Nah, kita atur agar si ini itu adalah menjadi sudut pandang si player. Di sini di posisi kita atur 0, X-nya dan Y-nya 2,5. Lalu di Z-nya yaitu 4. Agar beliau gitu, agar si kamera tersebut berada di posisi belakang player. Kalau tadi kan sudut pandang, ini belakang playernya. Seperti itu. Kita coba ganti ini. Nah, ini kita bisa ubah juga biar agak sesuai, bisa 1,5 mungkin. Nah, ini saja. Ini bisa 2,5 mungkin. Agar di atasnya ini bisa berapa? Ini kita bisa sesuaikan aja sih, guys. Mungkin di sini aku bisa min 3 aja. Kalau min 4 deh. Ini min 2 aja deh. 2,5 deh. Biar nggak terlalu atas dan tidak terlalu bawah juga. Oke. Untuk posisinya sama, FPS-nya juga sesuai. Kita atur ini berarti sama 1,5. Agar di tengah-tengah. Nah, agar di benar-benar sudut pandang si player seperti itu. Nah, setelah itu masukkan karakter ke dalam player ini karena sudah karakter ini tuh ada di player. Jadi si karakter ini merupakan child atau anak dari si player atau parents ini gitu. Nah, setelah itu ini adalah programan yang harus dilakukan agar si kamera tersebut bisa kita bisa menggunakan kamera tersebut dengan mengklik tombol M agar si kamera itu bisa berpindah-pindah. Nah, pertama kita klik dulu player untuk membuat script dari si kamera tersebut. Lalu di inspektor itu ada add component. Kita klik add component, lalu kita klik new script. Nah, kita di sini bisa sesuaikan namanya. Saya menggunakan nama player movement agar bisa berpindah si posisi kameranya. Kita klik. Nah, di sini kan sudah ada nih script. Nah, kita cari di aset apakah sudah ada script. Nah, ini dia. Kita klik 2 kali dan otomatis akan disambungkan ke VS atau Visual Studio. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu sampai VS-nya ini bisa berjalan. Nice. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam VS-nya atau codingannya, kita langsung saja membuat script apa yang kita mau. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menuliskan dulu semua script yang saya mau ke dalam VS, nanti baru saya akan jelaskan maksud dari tiap barisnya. Oke teman-teman, karena sudah selesai menuliskan script yang diinginkan, jadi saya akan menjelaskan dulu tiap barisnya. Yang pertama yaitu ada using system collection. Ini sampai sini itu adalah bawaan dari si VS-nya.
Jadi langsung saja kita lewat. Nah, untuk ini, baris ini yaitu adalah untuk atribut yang memastikan bahwa game objek yang menggunakan script ini wajib memiliki komponen karakter controller, dan jika belum ada, Unity akan menambahkannya secara otomatis. Nah, seperti itu. Lalu untuk baris ini adalah mendefinisikan bahwa sebuah class bernama player movement yang mewarisi dari mono behavior sehingga bisa digunakan sebagai script di dalam Unity, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ini adalah ini tuh mendeklarasikan variabel public untuk menyimpan referensi kamera tampilan per version, dan ini juga sama tapi untuk yang third versionnya atau TPS-nya. Lalu ini adalah menentukan kecepatan berjalan karakter sebesar 6 unit per detik, dan ini juga sama, ini untuk berlarinya karakter, lalu ini untuk melompatnya karakter, lalu ini gravity untuk gaya gravitasi yang diterapkan pada karakter agar tetap jatuh ke tanah, lalu ini ada look speed yaitu untuk menentukan sensitivitas gerakan kamera saat melihat ke arah tertentu dengan mouse. Lalu ini ada look X limit yaitu untuk menentukan batas maksimal rotasi kamera ke atas atau ke bawah, jadi ini tidak lebih dari 45 derajat. Lalu ini ada default height yaitu untuk menentukan tinggi tubuh karakter dalam kondisi berdiri normal. Lalu di sini ada float crouch height yaitu untuk menentukan tinggi tubuh karakter saat jongkok, crouch speed yaitu untuk menentukan kecepatan gerak karakter saat dalam posisi jongkok. Ini tipe datanya float semua karena angka ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada private vektor, ini yang saya garisin yaitu untuk membuat variabel menyimpan arah gerak karakter dalam bentuk vektor dari x, y, z dengan nilai awalnya 0. Nah, ini private float rotation x yaitu untuk menyimpan rotasi kamera di sumbu x naik turun agar bisa dikontrol dengan mouse. Lalu selanjutnya ada ini untuk menyimpan referensi ke komponen karakter controller yang digunakan untuk menggerakkan karakter tanpa menggunakan digit body itu. Lalu ini adalah untuk menentukan apakah karakter saat ini bisa bergerak atau tidak, misalnya jika nanti ingin dikunci gerakannya gitu. Lalu ini adalah untuk menyimpan status apakah kamera saat ini dalam mode first person atau third person gitu. Jadi nilai awalnya yaitu true, yaitu FPS-nya aktif. Untuk void start yaitu fungsi bawaan Unity yang dijalankan sekali saat permainan dimulai. Lalu untuk ini adalah mengambil referensi komponen karakter controller dari game object agar yang dipasangi oleh script ini gitu. Selanjutnya ini adalah untuk mengunci posisi kursor di tengah layar agar tidak keluar saat pemain menggerakkan kamera. Lalu ini adalah untuk menyembunyikan kursor saat game berjalan. Ini untuk mengatur mode awal menjadi tampilan per person. Lalu ini adalah untuk mengaktifkan kamera FPS agar bisa digunakan. Ini menonaktifkan kamera TPS agar tidak tampil di awal. Jadi yang awal digunakan itu otomatis ke FPS kamera. Untuk void update, ini juga merupakan bawaan dari Unity yang dipanggil setiap frame untuk menjalankan logika pergerakan dan input pemain. Ini ada if. Ini untuk mengecek apakah tombol M ditekan sekali untuk mengganti mode kamera. Jadi ketika M diklik maka otomatis mode kameranya akan berganti gitu. Lalu ini adalah membalik nilai is FPS mode dari FPS ke TPS atau sebaliknya. Lalu yang ini yaitu untuk mengaktifkan kamera FPS hanya jika mode FPS aktif. Lalu ini adalah mengaktifkan mode TPS kamera jika mode FPS kameranya tidak aktif. Lalu yang ini adalah untuk mengambil arah depan kamera agar sesuai rotasi objek di dunia 3D. Lalu yang ini adalah untuk mengambil arah kanan karakter sesuai orientasi objek. Lalu yang ini adalah untuk mengecek apakah tombol left shift ditekan untuk menentukan apakah karakter sedang berlari. Untuk yang baris ini adalah kecepatan, mengatur kecepatan maju atau mundurnya berdasarkan input tombol W dan S. Lalu untuk baris yang ini adalah untuk mengatur kecepatan maju atau mundurnya berdasarkan untuk mengatur kecepatan namun ke kiri atau ke kanan berdasarkan input tombol A dan D. Lalu yang baris ini yaitu untuk menyimpan kecepatan up vertikal, biasanya untuk efek gravitasi atau lompatan, dan untuk yang ini untuk menggabungkan arah depan dan samping untuk menghasilkan arah gerakan karakter. Untuk yang ini adalah if untuk mengecek jika karakter tidak menyentuh tanah, maka akan menambahkan efek gravitasi agar karakter jatuh ke bawah secara harus. Namun jika tidak melompat, else, namun jika tidak maka akan menghasilkan atau mempertahankan nilai gerakan vertikal sebelumnya seperti jatuh atau melayang. Lalu adalah if yang kedua yaitu mengecek jika karakter tidak menyentuh tanah, maka akan menambahkan efek gravitasi agar karakter jatuh ke bawah secara halus. Lalu selanjutnya adalah if jika mengecek apakah tombol R ditekan untuk membuat karakter jongkok, maka akan untuk baris ini yaitu mengubah tinggi tubuh karakter menjadi lebih pendek atau jongkok. Lalu untuk baris ini akan mengatur kecepatan jalan saat jongkok. Untuk ini berarti adalah mengatur kecepatan lari saat jongkok, dan jika tidak menekan R maka karakter berdiri normal. Untuk baris ini yaitu mengembalikan tinggi tubuh karakter ke tinggi semula, dan untuk yang baris ini adalah mengembalikan kecepatan jalan normal, dan untuk baris ini yaitu mengembalikan kecepatan lari normalnya, dan untuk baris yang ini yaitu menggerakkan karakter berdasarkan arah dan kecepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi dikalikan waktu frame agar gerakan lebih halus.
Untuk if yang ini yaitu mengecek apakah karakter diizinkan bergerak, dan untuk baris yang ini mengubah nilai rotasi X naik turun kamera berdasarkan pergerakan mouse vertikal. Lalu untuk baris yang ini yaitu membatasi rotasi kamera agar tidak menengadah atau menunduk terlalu jauh. Lalu untuk yang ini, baris yang ini yaitu memutar seluruh tubuh karakter secara horizontal mengikuti gerakan mouse kiri kanan. Lalu untuk if yang ini yaitu untuk mengecek apakah mode FPS sedang aktif, dan ini yaitu mengatur rotasi kamera FPS agar mengikuti arah pandang pemain, yaitu atas bawah. Oke, jadi segitu aja untuk penjelasan dari skripnya, dan ketika sudah melakukan atau mengisi skrip sesuai dengan arahan ini, maka langsung kita Ctrl S aja. Jadi di sini ada tanda bintang, yaitu artinya adalah pengupdatean skrip, atau bisa dibilang skripnya ditambahi atau seperti apa, maka kita harus mengklik Ctrl S agar skrip ini tuh tersimpan gitu. Jadi kita Ctrl S, maka si bintang ini akan menghilang. Nah, setelah itu kita balik ke si unitnya lagi. Nah, ini akan loading lagi karena ada pengisian skrip atau perubahan skrip. Jadi menyesuaikan lagi dari skrip ini. Jadi ketika skrip ini di Ctrl S, otomatis si Unity Editor ini akan loading kembali dan mengupdate, intinya seperti itu. Nah, setelah kita beres, kita bisa mengecek juga nih di sini apakah sudah sesuai codingannya. Nah, setelah kita cek codingannya sudah sesuai atau belum di sini, maka di sini kita tinggal klik player ini. Lalu kita cek di inspektornya di karakter ini. No. Nah, ini kita di player ada script kita yaitu player movement. Nah, di sini ada FPS kamera dan juga TPS kamera. Nah, setelah itu kita drag dari FPS kamera ini ke FPS lagi. Lalu dari ini typo ya, sorry. Dari si TPS kamera ini kita drag juga ke TPS kamera. Nah, kita drag dari sini ke ini. Nah, setelah itu maka maka project kita telah selesai. Nah, ini langsung saja kita play untuk melihat apakah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kita bisa melihat kamera juga ya guys tuh. Kita play untuk melihat apakah sesuai dengan apa yang diharapkan, output yang diharapkan. Kita tunggu. Nah, ini adalah mode FPS, adalah awal dari apa yang kita inginkan, kamera awal, first POV awalnya. Nah, ketika kita klik tombol M di keyboard sesuai dengan script yang tadi sudah kita buat, maka akan berpindah ke TPS kamera kita. Kita coba, kita klik M, nah maka akan berubah ke TPS kamera. Kita coba klik W, apakah akan berjalan? Nice. Klik S juga akan mundur. Klik D akan ke kanan, dan klik A akan ke kiri. Nah, ini kita bisa geserkan mouse ke kiri dan ke kanan untuk melihat POV sekitar. Kita bisa maju lagi, kita bisa ke kanan. Nah, sesuai ditambahkan dengan mouse, pergerakan mouse seperti ini. Dan ini adalah hasil dari project praktikum kita. Oke, berarti kita berhasil untuk membuat praktikum ini seperti output yang diharapkan. Oke, kita jeda lagi saja. Jadi segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ctrl S untuk men-save si project kita. Project player movement. Oke, dadah.